Halo guys, jadi kemarin aku udah upload cara main PS2 di laptop atau PC ya. Nah tapi yang terjadi malah kayak gini. Yuk kita bahas. Nah yang pertama ya, ada yang bingung, bang cara installnya gimana ya? Nah PCSX ini kita nggak perlu install guys. Nah kan kita download di sini kan. Untuk 64 bit di sini kita bisa pilih ini. Nah langsung kita buka di folder download ya. Nah ini kita minimize dulu biar nggak bingung. Nah filenya kan ini kan. Ini kita cut aja, kita cut, klik kanan cut. Terus kita pindah ke folder yang baru. Foldernya terserah di mana, yang penting kalian inget dan kalian nggak bingung kalau mau cari. Ini gue contohin aja di D ya. Nah langsung kita paste di sini. Nah filenya kan masih sama kayak tadi kan. Setelah kita pindah di folder yang baru, langsung kita ekstrak di sini. Klik kanan, ekstrak to bla 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 ini. Nah kan udah kelar nih. Nah PCSX yang kita download tadi bisa kita delete biar nggak double-double nih. Nah ini kan udah ada folder PCSX nya. Kalau pertama kita belum pernah buka, ini cuma kayak gini. Tapi setelah kita sekali pertama buka, programnya ini. Nah pertama kan keluar kayak gini. Nah di sini tuh foldernya udah banyak, sekarang isinya nambah gitu. Udah, jadi kita nggak perlu install aplikasinya, tinggal diekstrak aja, terus langsung bisa kita jalankan. Oke, clear ya. Nggak bingung kan? Lanjut. Masalah di Coolroom. Bang, download game yang selain di Coolroom di mana ya? Terus ada juga yang, bang kenapa nggak bisa download di Coolroom ya? Oke, gue jelasin ya. Gue contohin di Coolroom dulu deh. Nah ini kan, di sini tuh kalian bisa pilih game apa aja. Nah coba ini deh. Biasanya sih kecil ya. Kalau Chess Master ya kan cuma kayak gini. Ini di sini kita langsung pilih download file. Kita pilih no thanks, continue download. Nah pasti banyak yang ngalamin kayak gini nih. Ini tulisannya udah download komplit tapi nggak ada nih yang di download. Mana nih? Nah caranya kita bisa back, terus kita pilih ini lagi download file. Nah ini bisa. Atau kalian kalau di Coolroom bingung ya, di Coolroom bingung nih, bisa lewat CD Romain. Nah di sini sama juga, kalian tinggal pilih aja game yang mau kalian download kan. Gue contohin apa ya? Ini deh, coba SpongeBob ya. Kita scroll ke bawah, kita cari, nah ini show download link, kita klik. Nah nanti keluar nih size-nya segini, kita download di sini. Nah udah mulai download, udah kelar kan downloadnya kan. Nah jadi cara downloadnya itu ya gampang kayak gitu tadi. Terkadang itu cuma kita bingung aja. Nah kan di video yang sebelumnya gue contohin di Coolroom kan. Kalau di Coolroom bingung, kalian bisa cari website yang lain. Misalkan download itu game PS2. Nah di sini banyak, ada ROM Fun, ada Coolroom, ada CD Romance, ada modul game. Jadi nggak cuma satu website, kita bisa download dari mana aja. Jadi jangan terpaku bener-bener dari tutorial ini gitu, kalian bisa kembangkan sendiri. Oke, masalah bingung download game udah kelar ya, caranya kayak gitu tadi. Oke, sekarang kita lanjut masalah yang berikutnya. Nah sering banget dan banyak
Jadi intinya masalahnya adalah dari PCSX itu gamenya itu nggak kedetek. Pas kita masuk PCSX-nya kok nggak ada gamenya. Ini banyak banget yang komen kayak gini, kalian bisa baca sendiri. Nah intinya adalah kita tuh udah download gamenya, cuma pas masuk ke PCSX gamenya nggak muncul di situ gitu. Nah caranya biar muncul dan kebaca di PCSX-nya, kalian ikuti aja langkah-langkah ini. Intinya satu, jangan di skip biar nggak bingung. Kalau kalian nontonnya di skip pasti banyak yang kelewat, nanti jadi bingung. Nah perhatikan ya, sekarang kita buka dari folder download biar nggak bingung. Karena udah keluar di sini nih gamenya. Setelah kita download, filenya itu kebanyakan bukan ISO. Kita butuh file yang tipenya ISO. Nah, gimana biar kita tahu ini filenya bentuknya apa? Karena file ISO pun ikonnya bisa bentuknya kayak gini. Karena WinRAR juga bisa buka file ISO. Makanya kita pastiin dulu, klik kanan, terus properties. Nah, ini tipenya 7Z kan? Jadi sama aja 7Z, zip, RAR. Kalau bukan ISO, kita perlu ekstrak dulu. Jadi sekarang kita ekstrak dulu. Ntar ini gua minimize dulu. Nah, ini kita ekstrak dulu kali aja. Klik kanan. Nah, kita pilih ini aja. Kita tunggu prosesnya sampai kelar. Nah, kan ada folder baru nih, kita buka. Nah, yang kita butuhkan cuma ini nih. Ini nih. This image file. Nah, this image file ini ISO. Kalau kalian pengen cek, kita bisa klik kanan lagi. Properties. Nah, ekstensinya ISO kan? Jadi kalau ekstensinya udah ISO, ini bisa kita pindah nanti ke PCSX dan bisa kebaca. Kalau bukan ISO nggak bisa. Oke, ini kita cut aja biar hard disk kalian nggak penuh. Kita cut, terus kita pindahin. Nah, ini kan folder PCSX kita tadi kan. Nah, yang udah banyak isinya tadi kan. Kita buat folder baru aja biar nggak bingung. Kita buat folder baru, namain terserah. Di sini gue namain folder game gitu aja. File ISO yang udah kita cut tadi kita paste di sini. Nah, file gamenya udah masuk ke folder game ini ya. Nah, sekarang kita buka aplikasinya lagi, PCSX-nya. Nah, kan pertama tadi kayak gini kan, kita langsung ini nih, pilih nih, add game directory. Kita pilih. Nah, di sini kita pilih folder game ya. Folder game yang udah kita buat tadi. Nah, tadi yang kita buat ini kan. Kita nggak perlu masuk ke dalam gini, nggak perlu. Jadi yang kita pilih tuh cuma ini aja. Kita pilih, klik sekali, udah langsung select folder. Kita pilih yes. Nah kan, SpongeBob-nya udah langsung keluar nih. Oke, jadi masalah game nggak keluar udah clear ya masalahnya ya. Sekarang kita masuk ke masalah selanjutnya. Masalah selanjutnya yaitu joystick. Banyak yang tanya, kalau pakai stick ada settingannya nggak bang? Ada dong. Ini justru yang paling penting. Kalau kita nggak setting dulu, sticknya nanti nggak bisa dipakai, nggak bisa jalan. Terus ada juga, bang, setting stick setiap game bakal berubah nggak? Nggak dong. Kita setting sekali untuk semua game. Terus bang, gue udah coba, tapi kok mau setting joystick analog kanan atas bawahnya nggak bisa ya. Terus yang ini sama analog kiri sama tombol arah nggak bisa kepisah bang. Ada juga yang tanya, cara 2 stick bang. Bang, buatin video buat sambungin stick 2 biar bisa mabar sama temen. Oke, ini gue tunjukin caranya ya. Kita buka PCSX yang tadi kan. Gue minimize dulu. Nah, di sini hal pertama yang perlu kita lakukan adalah colokin dulu joysticknya. Nah, kalau joysticknya udah dicolokin, ini juga sangat penting nih, hidupin analognya. Jadi pastikan lampu indikator analog itu nyala. Oke, kita nyalain dulu. Kalau udah, langsung kita buka setting.
terus controller ya. Nah, di sini kita langsung menuju ke sini. Controller port 1 DualShock 2 ini kan. Kayak video yang kemarin, kita bisa setting dengan cepet dan nggak perlu bingung. Kita langsung pilih automatic mapping, terus kita pilih SDL1. Kayaknya SDL0 ini juga bisa ya, tapi karena dari awal gua pakai yang bawah dan bisa dan nggak ada masalah, kita pakai ini aja juga. Set, nah semua langsung udah keisi nih. Kita nggak perlu lagi ngisi kayak gimana, nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu susah-susah. Ini udah bisa langsung dipakai. Nah, tapi kalau misalkan kalian setting satu-satu, pas kalian setting ini di pad ini arah atas bawah kiri kanan, terus left analog tuh analog yang ini. Kalau indikator analog yang tadi belum kita hidupin, ini ketika kita setting left analog, nanti masuknya di sini sama kayak di pad ini. Jadi dua tombol ini itu nanti kededeknya di pad semua. Nah, kalau analognya udah hidup, nanti ini di pad sendiri, analog sendiri. Jadi makanya dari awal harus dipastiin dulu analognya ini harus hidup, biar bisa setting di pad sendiri, analog sendiri. Oke. Jadi pastikan deh sebelum setting controller, joysticknya udah ditancepin, terus analognya udah hidup. Terus kan tadi ada yang tanya, bang, gimana biar bisa 2 orang kan? Nah ini port 2 nih, port 2. Kita pilih port 2, controller port 2. Kan not connected, ini kita ganti DualShock 2 juga. Nah sama aja, habis ini settingnya sama kayak port 1, automatic mapping, SDL1. Nah kan udah masuk, udah keisi semua, udah kelar. Stick 1 udah disetting, stick 2 juga udah disetting, udah aman. Oke, jadi clear ya gimana caranya biar bisa 2 orang. Yang penting udah setting dua-duanya nih, yang atas udah, yang bawah udah. Oke lanjut. Terus ada yang tanya, bisa pakai stick PS3 nggak bang? Pakai stick PS3 bisa nggak bro? Terus pakai stick USB kok nggak bisa ya? Pakai stick Bluetooth bisa. Nah jawabannya cuma satu, bisa semua. Cuma settingannya beda-beda. Nah di sini karena gua nggak punya stick PS3, stick USB, stick Bluetooth, jadi gua nggak bisa contohin nih. Paling bedanya cuma sedikit-sedikit kok. Settingannya juga ada di sini. Coba deh kalian explore sendiri. Terus selanjutnya, bang mau tanya, bisa tanpa stick kah mainnya? Apa wajib pakai stick? Ini harus pakai stick kah bang? Kalau pakai keyboard bisa nggak bang? Nah di awal sebelum kita ngisi tadi, itu settingan defaultnya itu pakai keyboard loh. Ini kita restore default dulu biar kayak awal tadi. Nah di awal tadi tuh settingannya, lihat, keyboard semua isinya. Jadinya misalkan nih arah ini kan settingannya di sini, tulisannya keyboard up. Nah jadi keyboard yang panah-panah tuh, panah atas, bawah, kiri, kanan, nah itu semuanya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau gerakin ini, kita bisa pakai keyboard yang arah tadi. Terus left analog, ini kan ada keyboard A, S, D ya kan. Nah berarti kalau kita mau pakai analog, di keyboard itu kita pencet W, A, S sama D itu. Ini semuanya ada settingannya sendiri-sendiri. Nah kalau kalian mau ada settingan yang lain, mau kalian atur sendiri, bisa silahkan. Nah, udah clear ya masalah joystick ya, caranya setting di stick PS2, terus caranya biar bisa 2 orang, terus kalau pakai stick PS3 atau yang lainnya bisa nggak, itu bisa. Terus kalau nggak pakai stick pun pakai keyboard itu juga bisa. Clear ya. Lanjut ke masalah selanjutnya. Ini masalah selanjutnya yang sering keluar tuh, bang error nggak bisa, ada error kodenya ini. Ini bisa kita perbaiki dengan install program Visual C++. Nah linknya ada di deskripsi ya, kalian download aja, nanti langsung diinstal. Ini gua contohin ya.
Kita pilih yang ini nih, yang dari Microsoft. Nah, ini kan kemarin link yang gue kasih di sini kan, kalian bisa download di sini. Yang untuk 32 bit ini kalian pilih ini, untuk 64 bit kalian pilih ini. Nanti kita download. Nah, setelah kelar langsung kita install aja. Sesimpel itu, iya sesimpel itu. Nah, jadi kalau kalian ada masalah yang hampir sama kayak gini, kalian tinggal coba install aplikasi yang tadi, Visual C++, linknya ada di deskripsi. Kita lanjut ke masalah selanjutnya. Masalah yang sering lagi, kok nggak bisa ya bang, ada tulisan error gini. Itu bisa kita atasi dengan install DirectX. Jadi kalau Visual C++ tadi itu banyak aplikasi yang butuh program Visual C++. Jadi suatu aplikasi itu bisa berjalan kalau udah diinstal Visual C++. Nah, sedangkan DirectX ini sama. DirectX ini lebih ke grafik. Jadi kebanyakan atau mungkin semua game itu butuh aplikasi ini, DirectX namanya. Kalian bisa cari di Google atau nanti gue kasih linknya di deskripsi. Download DirectX. Nah, kita pilih ini. Nah, language English ya biasa ya. Nah, kita bisa download dari sini nih. Kita download. Nah, kalau udah kita buka aja kayak terus kita install. Ikutin aja langkah-langkahnya kayak install biasa kok. Nah, jadi itu caranya guys. Kalau ada error yang hampir sama kayak tadi, kalian download dulu DirectX. Terus kita masuk ke masalah ini, ada sedikit GPU file terus nggak bisa fullkan. Nah, ini masalahnya di settingan di renderer nanti. Kan tadi udah kelar ya setting stick, kita close. Nah, untuk yang masalah GPU file, terus misalkan ada bang gamenya jalan, suaranya jalan tapi warnanya hitam, atau ada error yang lain, kalian bisa setting di sini, setting terus grafik. Nah, ini kan ada settingan banyak kan ya, yang sering dipakai itu 4 ini: Direct 3D 11, Direct 3D 12, OpenGL, Vulkan. Nah, biar ini bisa jalan, itu emang butuh program yang tadi tuh, DirectX tuh. DirectX itu isinya ada ini, Direct 11, Direct 12. Yang lama ada Direct 9, Direct 10 dulu. Jadi program DirectX tadi itu emang perlu dan penting gitu. Nah, di sini kalian lihat spek PC atau laptop kalian dulu. Ada VGA-nya nggak? Secara umum itu VGA biasanya Nvidia atau AMD gitu. Nah, kalau ada salah satu dari dua itu, kalian bisa pilih Vulkan. Tapi pilih yang lain juga bisa. Nah, kalau nggak ada VGA-nya itu, kalau kita pilih Vulkan nanti ada error yang kayak tadi tuh. Error kayak gini nih, GPU valid, terus nggak bisa Vulkan. Nah, itu karena nggak ada VGA-nya, nggak ada Nvidia atau AMD gitu yang paling umum. Makanya di sini, di dua ini kalian harus setting sesuai dengan PC atau laptop kalian gitu. Kalian otak-atik aja nggak apa-apa, biar kalian biasa tahu, oh yang paling lancar tuh di sini, pakai ini yang paling lancar gitu, biar kalian bisa tahu juga. Jadi contoh yang gampang aja ya, misalkan PC atau laptop kalian ada Nvidia, ada AMD, kita pilih aja Vulkan, terus adapter inilah, ini VGA yang kalian punya. Kalau di sini kan punya gua Nvidia GeForce, nah kalian pilih ini. Nah, kalau kalian nggak ada nih, misalkan Intel HD berapa gitu kan, nah kalian pilih yang DirectX 11, Direct 12, atau OpenGL. Jadi kalian sesuaikan settingan ini tuh berdasarkan spesifikasi dari PC atau laptop kalian. Jangan terpaku dengan tutorial gitu. Yang penting langkah-langkahnya itu kalian bener dulu,
baru kalian kembangkan gitu. Nah, jadi masalah ini clear ya. Kita masuk ke masalah berikutnya. Sekarang ini nih, masalah yang ada beberapa yang dinanyain tapi gue nggak bisa jawab karena nggak ada ini, nggak ada infonya, nggak ada deskripsinya gitu. Bang, kenapa setiap mau main game baru klik game langsung stop working? Nah, gue bingung kenapa kayak gitu ya kan. Terus ada juga, bang kok colok stick langsung force close? Dah, colok stick force close kan bingung juga ya. Udah install game, masuk game, force close. Nah, kalau nggak ada deskripsinya itu bingung, kita mau ngasih solusi juga belum pasti bener gitu. Jadi ini masih jadi misteri nih. Kalau teman-teman yang lain ya ada yang ngalamin kayak gini, terus tahu gimana caranya ngatasin, tolong share di kolom komentar biar teman-teman yang ada masalah kayak gini juga tahu. Oke, kita lanjut ke masalah yang terakhir. Ini lucu banget, lucu banget. Ada yang tanya, bang, bagi link tempat download game-gamenya dong. Nah, kan di video yang kemarin juga udah gua kasih kan. Ini itu detail-detail kecil kayak gini tuh kelewat gara-gara sering di skip. Jadi informasi yang kita serap tuh nggak utuh gitu. Terus ini yang atas mending ya, yang bawah nih, mana link gamenya woi. Lah gimana sih, abangnya yang keliru malah jawabnya kayak gini kan, aneh banget, marah-marah. Jadi biasakan nonton full gitu biar saya itu nggak bingung. Jadi itu ya masalah-masalah yang sering banget ditemuin berdasarkan komentar dari teman-teman kemarin. Nah, coba deh kalau ada yang masih error, tonton video ini, ikutin, jangan di skip-skip biar nggak bingung, biar nggak error. Nanti kalau misalkan masih ada error lagi, silahkan komen di bawah biar gue bantu cari solusinya. Perlu dicoba nggak nih? Coba ya. Oh iya, satu lagi, kalau ada yang bingung ngisi BIOS nih, kan kalian udah download file BIOSnya kan. Nah, BIOSnya ini sama kayak yang tadi, kita klik kanan terus extract to ini. Nah, ini kan udah keluar, ini kita cut, terus kita ke folder yang tadi nih, folder PCSX yang tadi. Nah, ini kan folder game yang kita buat tadi. Nah, kita masukin bukan di situ, kita masukin di folder ini, BIOS. Klik kanan, paste. Nah, sekarang di PCSX-nya BIOS-nya udah kedetek tuh. Kalian jangan sampai salah ini, pastenya di folder BIOS. Kalau salah nanti nggak kedetek. Nah, kalau udah dipindah, kita masuk setting terus BIOS. Nah, ini kan masih kosong, ya kan masih kosong. Kalau filenya udah kalian pindah tadi, berarti kalian tinggal pilih refresh list. Jadi kalian pindah dulu filenya tadi ke folder BIOS yang tadi, terus kita pilih nih refresh list. Terus, nah langsung udah keluar, kita bisa langsung main gamenya. Jadi jangan bingung ya. Nih kita coba ya, gamenya yang udah kita download barusan. Tuh, udah bisa langsung main kita. Tuh. Oke guys, tutorial hari ini segitu aja. Udah lama banget, panjang banget. Tapi ini biar kalian paham ya. Jadi nontonnya jangan di skip-skip biar kalian paham. Kalau kalian skip, ya pasti banyak yang kelewatan kan. Oke, makasih banyak guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga PCSX-nya bisa berjalan dengan baik dan bisa main PS2 lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain biar pada tahu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.